Uniknya ikan tilapia oleh Andrea Ausi. Kemajuan teknologi tak bisa dipungkiri membedah hal-hal yang selama ini tertutup dalam mata dan pikiran manusia biasa. Membongkar segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk makhluknya dalam kebaikan dan keburukannya. Salah satunya adalah keberadaan ikan tilapia atau yang disebut juga ikan nila. Ikan tilapia atau ikan nila biasanya hidup di air tawar. Umumnya, negara-negara Asia, terutama Indonesia, banyak yang memelihara ikan tilapia ini. Selama ini, masyarakat tidak banyak mengetahui bahwa ikan tilapia tidak hanya bermanfaat sebagai salah satu lauk pauk makanan sehari-hari. Namun, dalam dunia medis sangat jauh bermanfaat dalam menangani luka bakar. Dunia medis mengungkapkan bahwa dalam kulit ikan tilapia terdapat unik pembentukan koloni di mana tersusun mikrobiota normal yang tidak menular, komposisi kolagen yang tinggi, morfologi yang mirip dengan kulit manusia dengan daya tahan yang sangat tinggi dan ekstensi tarik saat putus. Hal-hal ini memicu dunia medis mengusulkan agar kulit ikan tilapia sebagai bahan biologis untuk pengobatan luka bakar. Penelitian terhadap ikan tilapia pernah dilakukan oleh Federal University of Cairo. Dalam penelitian ini, mereka mengemas dan mendinginkan kulit ikan tilapia dengan menggunakan proses sentralisasi kimiawi, gliserolisasi, dan iridasi yang ketat serta pengujian terhadap mikrobiologi untuk bakteri dan jamur agar terhindar dari virus. Hasilnya, sungguh di luar dugaan. Kulit ikan tilapia ternyata mempunyai protein kolagen tipe 1 dan 3 jika dibandingkan dengan kulit manusia. Sehingga, kulit ikan tilapia sangat cocok digunakan sebagai pengobatan luka bakar. Dr. Edmar Marcial, seorang ahli operasi plastik dan luka bakar dari Brazil, mengungkapkan kolagen tipe 1 yang dimiliki ikan tilapia menyebabkan tetap lembab dibandingkan kain kasa. Sehingga, mengurangi waktu penyembuhan dan penggunaan obat peredah. Cara pemakaiannya, kulit pasien dibilas dengan selin steril 0,9% selama 5 menit. Jangan lupa, pasien diberikan anestesi dan analgesia 150 mg ketamin, 10 mg midazomal, dan 200 mg tramadol. Setelah 5 menit, bersihkan lesi dengan air dan 200% chlorhexidine gluconat agar bisa menghilangkan jaringan nekrotik dan fibrinoz. Setelah selesai, tempelkan kulit ikan tilapia ke arah luka bakar dan ditutupi dengan perban. Setelah 10 hari, biasanya ikan tilapia mulai mengering dan mengendur dan dokter bisa mengambil kulit ikan tilapia tersebut. Dalam hal ini, terbukti bahwa biomaterial tidak menunjukkan variasi dalam struktural mikroskopis dan tensiometris setelah sterilisasi dan iridiasi kimia dalam pemulihan proses rehidrasi. Kesuksesan pengobatan luka bakar yang dilakukan negara Brazil membuat negara-negara lain seperti Cina, Chili, dan lain-lain ikut melakukan pengobatan luka bakar dengan menggunakan ikan tilapia. Sayang sekali, Indonesia sebagai salah satu produsen ikan tilapia terbesar di dunia belum sanggup melakukan pengujian pengobatan luka bakar dari kulit ikan tilapia. Umumnya, masyarakat Indonesia hanya menikmati ikan tilapia sebagai salah satu lauk pauk sehari-hari. Memang benar, jika dilihat dari nutrisinya, ikan tilapia sendiri memiliki 128 kalori dan 26 gram protein. Daging ikan tilapia juga kaya dengan niacin, vitamin B12, fosfor, selenium, dan kalium. Seperti kita ketahui, selenium sangat berguna untuk membantu kelenjar tiroid bekerja dengan baik, mengurangi kerusakan DNA, meningkatkan kekebalan tubuh, serta menyangkal beberapa penyakit kanker seperti kanker payudara, usus, paru-paru, serta prostat. Betapa besar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, termasuk diciptakannya ikan tilapia sebagai makanan dan pengobatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 14 yang artinya,
Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, ikan. Dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat bahtera berlayar padanya supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai dan dua jenis darah. Dua jenis bangkai adalah ikan dan belalang, dan dua jenis darah adalah hati dan limfa. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Untuk selengkapnya bisa kunjungi website narasipos.com.